Baik, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Insider, sebuah acara edukatif, informatif, membahas seputar UKM dengan pernak-pernik yang ada dari Indonesia Direct. Dan acara ini seperti biasa didukung penuh oleh TV Desa sebagai media partner Indonesia Direct. Dan juga kami disupport oleh Kemenparekraf sebagai bagian dari promosi yang selalu dilakukan oleh Indonesia Direct bagi UKM-UKM-nya untuk dapat berjualan ke luar negeri. Siang ini cukup spesial karena Insider memasuki episode ke-10, jadi sudah 10 kali kita melakukan review dan juga membahas seputaran berbagai topik yang ada di sekitar para UKM, tentang bisnis kita, tentang ekspor, dan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengangkat bisnis kita ke level yang lebih tinggi. Masih tetap ditemani oleh beberapa tim dari Insider. Ya, yang pertama tetap ada Keisha. Selamat siang, Keisha. Selamat Apa siang, kabar? Pak Dip. Ya, baik. Baik. Saya juga kedatangan tim lainnya yang siang ini akan memberi sedikit insight. Insider kan kita juga harus punya insight ya. Itu dari salah satu tim divisi content writer kita, Adis. Selamat siang, Adis. Siang, Pak Dip. Ya, kelihatannya masih lemes ya, habis vaksin. Oh. Gimana vaksinnya, Adis? Oke-oke saja kan ya? Iya, alhamdulillah oke-oke aja. Iya, suaramu kayak habis nyanyi rock gitu. Oke. Baik, Kesha, kita akan mulai dulu seperti biasa sebelum kita ke review produk, sebuah produk yang cukup dikenal. Teman-teman sahabat desa pasti sudah kenal, dan saya ingin tahu sebenarnya seberapa kenal sahabat desa dengan produk ini udah sampai di mana saja, tidak cuma di seputaran domestik, tapi dia juga sudah mulai merambah ke pasar ekspor. Nah, produknya apa? Nanti aja sesi kedua ya. Sesi pertama kita ngobrol tentang UKM, permasalahannya, dan beberapa program yang memang akan diangkat oleh Indonesia Direct dalam pada 2 minggu ke depan atau awal Oktober nanti gitu. Nah, baik Kesha, saya ingin tanya kamu dulu. Kayaknya sekarang kita lagi akan punya sebuah program yang akan kita luncurkan awal Oktober. Kira-kira kamu bisa kasih kisi-kisi sedikit enggak? Program apa ini? Programnya apa mungkin ini nanti juga masih menjadi misteri, Pak, bagi saya. Karena saya juga masih belum begitu paham, karena ini juga masih, apa ya, dapat dikatakan seperti mungkin biar banyak orang yang bertanya-tanya sih, Pak, program apa ini, bahkan eventnya aja saya sendiri aja masih belum tahu. Tadi sempat juga tanya sama Pak Bib, apa sih Pak nama eventnya? Oh, itu rahasia. Nah, ini jadi saya juga makin penasaran, Pak, untuk program-program ini nanti apa saja, launching apa saja yang akan Insider berikan bagi para UMKM tentunya, Pak. Ya, betul sekali. Tambah penasaran kan ya. Jadi nanti tunggu aja tanggal 2. Minggu depan kita akan kasih tahu lebih jelas programnya. Sekarang lagi disusun. Yang jelas tanggal 2 akan kita launching di acara Insider ini, sebuah program penguatan teman-teman UKM agar bisa berjualan ke pasar luar negeri. Jadi tunggu terus. Begitu saya. Kita buat penasaran aja dulu. Oke. Baik, minggu kemarin ada janji dari kamu untuk membahas lebih lanjut tentang global chain, gitu kan ya? Kita masih ada permasalahan dengan kontainer, kita masih ada permasalahan dengan bagaimana kita ngirim barang ke luar negeri, dan Kesha sudah punya reportasi yang lebih lengkap minggu ini tentang apa sih yang terjadi dengan global chain ini. Mungkin Kesha bisa share ke sahabat desa dan teman-teman UKM di sini. Oke, ini ya sudah tampil ya, Pak ya? Ya.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi saya kemarin. Apabila kemarin saya hanya membicarakan mengenai garis besarnya saja, mengenai topik utama webinar yang akan nantinya ID laksanakan. Nah, pada Ya. kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai strategi atau langkah-langkah dalam persoalan supply chain. Nah, di sini saya ambil dari liputan6.com. Nah, saya beri judul Keterlibatan Indonesia dalam Rantai Pasok Global. Sebelum kita menelaah lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan juga mengenai persentase perdagangan di dunia, yang tentunya berpengaruh juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini saya ambil data dari IMF, memperlihatkan di sini bahwa pada tahun 2020 ini perdagangan di dunia ini mengalami perlambatan atau kontraksi sebesar 10,4%. Nah, ini cukup disayangkan pula karena dampak pandemi tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi perdagangan di dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia saja. Namun, nah, tapi di sini saya juga menjelaskan pada tahun 2021 IMF ini dengan positif atau mungkin mereka berkata ini suatu kemajuan akan tumbuhnya 8,3% perekonomian ini. Nah, ini juga akibat dari perdagangan ini. Terutama saat ini kan juga karena pandemi tidak dipungkiri pula misalnya e-commerce atau platform-platform misalnya belanja online ini semakin terus digalakkan ya Pak ya. Iya, Jadi ini betul. masih ya akan ada harapan positif untuk kenaikan perekonomian di negara atau di dunia ini. Nah, lalu di dalam ranah perdagangan ini terutama dalam topik yang dibicarakan yakni mengenai rantai pasok global atau supply chain ini, bagaimana sih kedudukan Indonesia di rantai pasok global? Nah, ini menjelaskan Kemendak RI atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini menjelaskan memang pandemi ini membawa perubahan tatanan termasuk dalam perdagangan Indonesia di dalam dunia bisnis global. Namun di saat seperti inilah Indonesia ini seharusnya bangkit untuk memanfaatkan segala macam peluang yang ada. Maka menurut Kemendak RI, Indonesia harus dapat menjaga pasar utama dan juga membuka akses pasar bagi negara-negara non-tradisional. Nah, hal ini diyakini Kemendak RI bahwa merupakan langkah baik untuk dapat lebih mengenalkan produk-produk buatan Indonesia ini lebih baik lagi ke kancah internasional. Nah, meskipun demikian, ternyata dalam menjalankan sebuah usaha itu terkadang menemui berbagai macam hambatan atau tantangan. Nah, ini juga tidak dapat dipungkiri karena persoalan ini tidak hanya di alam Indonesia saja, melainkan negara lain. Nah, ini khususnya pada kita kan fokusnya dalam era ini ya Pak. Jadi ada era pandemi ini. Jadi ini merupakan sebuah transisi besar yang dapat mengubah peluang menjadi ancaman atau bahkan tantangan ini menjadi peluang. Nah, tinggal seperti apa langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengatasinya. Nah, lalu ada perubahan dalam pola perdagangan. Pola perdagangan ini juga bersinggungan dengan dampak pandemi karena sistem tata kelola, proses produksi hingga distribusi tentunya juga mengalami perubahan. Nah, maka banyak pelaku bisnis yang akan berpikir strategis untuk menjalankan bisnis mereka ini supaya tidak gulung tikar. Nah, hal inilah yang nantinya menimbulkan banyak perubahan sehingga dikatakan pola perdagangan ini berpengaruh pada pola perdagangan ini juga ikut berubah dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis. Nah, lalu yang terakhir ini tentunya berhubungan dengan perubahan perilaku dari masyarakat, yakni misalnya tentang daya konsumsi masyarakat. Karena pandemi ini lalu adanya perubahan pola perdagangan yang bahkan juga banyak yang terdampak dalam perekonomian mereka, maka perilaku masyarakat ini juga tentunya akan mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang akan menjadi tantangan bagi pelaku dunia bisnis perdagangan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap kondisi ini ada perubahan baik peluang menjadi ancaman, tantangan juga bisa menjadi peluang, Pak Bib. Jadi, peluang apa saja nih yang ada di dalam industri perdagangan ini? Yang pertama yakni pemanfaatan dalam pertumbuhan nilai perdagangan yang dikatakan sebagai produk yang memiliki potensial baru. Lalu adanya relokasi pusat industri. Nah, ada pula yang ketiga ini juga relokasi investasi global. Nah, yang keempat ini tentunya yang tidak kalah penting adalah transformasi media atau digital yang kian masuk ini sehingga dapat diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir ini adanya potensi pasar di kawasan yang terbilang memiliki potensi besar untuk selalu dikembangkan.
Nah, untuk persentase peluang tersebut sebenarnya tidak menjadi acuan apa-apa, 20% ini. Hanya saja untuk peluang ini bagaimana pelaku bisnis ini dalam memanfaatkan segala macam peluang yang ada untuk menaikkan persentase dari keuangan bisnis mereka. Nah, melihat berbagai macam adanya tantangan, lalu adanya peluang, nah dalam perdagangan global ini, Indonesia ini ternyata sudah masuk ke dalam pasar global. Nah, tentunya harus selalu meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Nah, sehingga produk Indonesia ini akan semakin dikenal oleh kancah negara. Maka Kemendak RI bersama dengan pemerintah ini menyatakan bahwa akan selalu melakukan strategi atau kebijakan dan juga evaluasi berkala dalam mendukung program pemulihan ekonomi para UMKM ini tentunya. Nah, langkah strategis ini seperti adanya larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok, sebenarnya ini menjadi pro dan kontra ya Pak, karena saat pandemi ini banyak sekali permasalahan dari Tiongkok atau Cina ini, sehingga untuk mengatasinya atau untuk meminimalisir atau segala macam hambatan ini, Kemendak RI sementara ini menutup impor binatang hidup dari Tiongkok. Lalu yang kedua ini tentunya menyediakan alat kesehatan. Yang ketiga program bantuan untuk pasar rakyat dan juga UMKM. Yang keempat ini stimulus non fiskal, ini juga seminggu-minggu kemarin juga pernah saya bahas. Lalu yang kelima ini stabilisasi dan harga stok barang, tentunya barang pokok, serta melakukan realokasi dan refocusing anggaran termasuk program bantuan. Nah, ternyata tak berhenti di situ saja. Dalam persoalan rantai global atau supply chain ini, Kemendak RI juga telah melakukan perencanaan strategis. Nah, ini saya tuliskan ada 6 rencana strategis dalam supply chain Indonesia. Nah, yang pertama itu adanya melakukan pengawasan barang dan juga jasa yang beredar, khususnya dalam jaringan e-commerce. Karena saat ini kita lagi gencar-gencarnya dalam e-commerce ini. Lalu meningkatkan fasilitas ekspor di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya pengamanan pada bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM. Yang keempat ada pengaturan impor barang konsumsi. Lalu yang kelima pemanfaatan forum internasional. Nah ini sebenarnya sudah digalakkan oleh pemerintah, nanti mungkin saya bahas lebih lanjut. Nah yang keenam ini membuka berbagai fasilitas perdagangan secara bertahap. Nah ini terutama mendekati di era new normal ini. Lalu ada lagi kebijakan ekspor dari non-migas menurut Kemendak RI. Nah, ini ada 2 kebijakan, baik dari jangka pendek maupun sebenarnya ini jangka menengah, saya tipu. Ini seperti jangka pendek ini adalah melakukan pendekatan produk dan juga pasar. Lalu untuk jangka menengahnya adalah pemetaan produk Indonesia di negara-negara yang terakreditasi atau telah memiliki kekuatan di pangsa pasar. Maka dari itu, sebagai tanggapan akan hal-hal yang sudah saya jelaskan ini, pemerintah ini tentunya sudah melakukan berbagai langkah strategis dibantu oleh Kemendak RI dan juga beberapa aparat pemerintah yang lainnya, terutama di dalam bidang persoalan perdagangan ini. Nah, pemerintah ini sudah masuk ke dalam rantai pasar global dengan mengupayakan perjanjian atau kerjasama perdagangan internasional seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini dikatakan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan 21 perundingan perdagangan, baik secara bilateral dan juga multilateral atau regional. Nah, pemerintah ini dengan bantuan ini, tentunya pemerintah berharap akan memberikan support pada perdagangan dan juga UMKM di Indonesia, sehingga diharapkan akan terus membuka jalan atau peluang sukses pebisnis Indonesia yang tentunya dapat meningkatkan taraf perekonomian nasional lebih baik lagi. Nah, dan perlu diketahui pula bahwa kinerja dari neraca perdagangan ini tentunya masih mengalami kondisi yang baik. Bahkan dikatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia dalam periode Januari sampai Oktober tahun 2020 silam itu sudah melampaui neraca keseluruhan di tahun-tahun sebelumnya, Pak Bir. Atau menjelaskan saat itu adalah capaian tertinggi perdagangan di Indonesia. Maka prestasi ini sudah sepantasnya dipertahankan dan tentunya ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk itu, sekian dari saya. Wah, menarik sekali. Dan memang ini yang salah satu materi yang memang akan kita angkat. Dan mulai kita akan coba share ke sahabat semua, karena pada tanggal 2 Oktober nanti, itu adalah salah satu materi dari Kesha yang juga masuk dalam konten yang memang sedang kita buat
Jadi sahabat-sahabat, intinya tanggal 2 kita akan launching sebuah program media, di mana media itu akan memberikan informasi seinformatif mungkin bagi sahabat-sahabat semua, di antaranya yang tadi ditulis Kesha itu. Jadi tadi jelas Kesha janji 2 hal. Yang pertama akan bicara lebih jauh tentang masalah bagaimana kita melakukan promosi pemasaran ke luar negeri, dan yang kedua kamu juga akan bercerita tentang bagaimana kebijakan kita untuk ekspor, kita mengangkat ekspor kita gitu. Nah, itu nanti biar jadi PR Kesha minggu depan. Yang jelas ingin tahu lebih lanjut tentang tulisan Kesha ini dan tim dari teman-teman Indonesia Direct ini nanti akan kita muat dan kita share ke semua UKM yang membutuhkan pada tanggal 2 dan seterusnya dalam sebuah format khusus yang akan kita siarkan juga lewat channel live TV Desa Sabtu siang gitu ya. Nah, tulisan lain yang sedang kita buat itu berasal dari timnya Adis dan teman-teman. Nah, saya ingin dengar pada saat ini mereka sedang nulis dan ini relate banget dengan apa yang tadi disampaikan. Kalau yang disampaikan Kesha lebih sebagai sebuah pandangan yang lebih makroekonomi global tentang kebijakan negara, maka yang ditulis Adis itu sangat mikro tentang bagaimana kita mencari tahu tentang preferensi dari seorang buyers. Begitu ya Adis kurang lebihnya. Coba kamu bahas sedikit apa yang kamu tulis dan kasih kita kisi-kisinya aja dulu. Nanti lengkapnya kan masih tanggal 2, nggak apa-apa. Gimana, Dis? Ya. Jadi aku di sini mau jelasin tentang supplier research. Bentar, aku supplier research. Yes. Oke, silakan. Ya, supplier research. Jangan lupa ini supplier research Indonesia Direct mengangkat research dari sisi buyers. Jadi bagaimana dari sisi buyers. Ini bedanya dengan yang biasa teman-teman UKM baca atau pelajari tentang bagaimana kita melakukan riset. Silakan Adis. Gimana ceritanya ini? Jadi supplier research itu biasanya dilakukan pengimpor untuk mencari informasi tentang pemasok. Jadi biasanya sebelum mengimpor barang, mengimpor itu melakukan proses penggalian informasi dari sumber-sumber tertentu tentang barang yang diperoleh demi memfasilitasi praktik persaingan dan pemilihan pemasok. Betul. Langkah pertama yang biasanya dilakukan mengimpor itu mencari-cari informasi, menemukan pemasoknya itu dari mana. Biasanya mengimpor itu nyari supplier dari negara lain dengan melakukan identifikasi yang cermat dan memilih daftar tertentu dari identifikasi tersebut dan menentukan seberapa kompatibel sih negara pemasok yang ada di daftar tersebut dengan negara pengimpor. Nah, biasanya dengan ada free trade agreement, kedua pihak ini dapat kemudahan tertentu karena dapat menghindari hambatan khusus dalam ekspor impornya itu. Umumnya, kenapa sih karena negara-negara berkembang itu cenderung dipilih oleh pengimpor karena biasanya harganya lebih murah. Nah, untuk para pemasok atau para pengekspor yang ingin produknya itu segera dikenal oleh para pengimpor ini, biasanya cantumin aja nama kata kunci produknya karena biasanya pengimpor itu nyari barangnya itu dari kata kunci produknya di website dan blog dan masih banyak lagi. Terus setelah mereka mengidentifikasi semua daftar negara-negaranya dan pemasoknya itu, mereka biasanya akan membandingkan mana sih yang paling menguntungkan buat mereka gitu. Iya. Jadi mereka lihat dari kata kunci, misalnya mereka cari jahe, ya ketemu jahe, nah mereka bandingin ada jahe dari Indonesia, ada jahe dari India, dari mana lagi gitu kan ya, mereka bandingin. Oke, lanjut.
Selanjutnya bisa nih temukan pemasok atau supplier untuk diimpor produknya langsung dari B2B marketplace. Contohnya tuh Indonesia Direct. Indonesia Direct itu juga salah satu Iya, contoh portal penjual di mana pelaku bisnis dapat berkomunikasi dan bertransaksi di satu tempat. iya, Nah, betul. di Indonesia Direct juga ada berbagai produk dari berbagai pemasok dengan variasi harga dan asal produk yang beragam. Dan di Indonesia Direct itu terpercaya karena udah diverifikasi kemampuan dan kapabilitasnya dalam menangani importir. Ya, Di Indonesia Direct juga para pengimpor ini dapat menghubungi langsung para supplier melalui platformnya Indonesia Direct. Gitu. ya, betul sekali. Jadi memang kita adalah salah satu di antara B2B, dari B2B adalah business to business, para UKM, sahabat desa yang mau ingin berbisnis langsung dengan para importir, memang salah satu cara yang paling bagus adalah melalui portal e-commerce yang B2B, gitu ya, karena dengan demikian dia akan langsung disasar ke buyer-buyer yang bukan beli satuan, karena kalau B2B itu dia akan beli dalam jumlah yang besar, gitu kan, Adis? Ya, Iya, betul. ya. Berikutnya, Selanjutnya, biasanya para pengimpor itu suka memiliki ketentuan tertentu untuk memilih suatu pengimpor. ya, Jadi produknya itu harus produk yang diincar tentunya, dan produknya itu juga harus potensial dalam artian bisa diandalkan. Jadi supplier itu bisa memasok dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan bisa diandalkan dalam artian dia mengutamakan kepuasan pengimpor dalam mengekspor produk-produknya. Terus kualitasnya juga selain dari segi berapa tingkat nilai suatu barang itu, bahan bakunya juga dipertimbangkan oleh pengimpor dan pasokan barang untuk pasti. permintaan masa depan, karena kan nggak mungkin cuma sekali beli aja, pasti Sekali aja, betul. pengimpor mengulang gitu pembeliannya. Berkali-kali, ya, Iya. Dan pasti. juga Ya. pengimpor juga ini penting banget karena komunikasi dan pelayanan yang baik itu utama, karena harus jelas komunikasi persediaan produk dan waktu pengiriman yang nggak boleh telat dan nggak jelas dan tidak jujur jumlahnya gitu. Ya, betul sekali. Betul sekali. 3 hal ini adalah hal yang penting, keandalan. Bila Anda menjadi supplier dari seorang importir, Anda mencari buyers, maka buyers itu akan melakukan sebuah riset. Nggak mungkin dia langsung tiba-tiba beli ke Anda, kan ya. Dia akan melakukan riset, cari lewat internet atau cari lewat B2B, portal, dan sebagainya. Dia akan hal yang paling dia butuhkan. Jadi sahabat desa, teman-teman yang ingin bisa ekspor, maka hal yang paling harus Anda tonjolkan adalah keandalan. Bagaimana Anda mampu sebagai pemasok, itu Anda tunjukkan, begitu kan ya? Anda menunjukkan bahwa ini loh saya mampu. Kalau dari dia search dan keluar nama misalnya PT Ultra Sakti nih, tapi dilihat PT Ultra Sakti ini kan udah menyebar di mana-mana, punya pabriknya gede, punya produknya sudah dikenal. Jadi mereka akan yakin, buyer akan yakin. Jadi lihat di situ ya. Kemudian juga kualitas. Dia akan lihat ini, dia akan browsing produk yang teman-teman mau kirim ini, nama produknya apa, dia coba browsing. Kalau ketemu, oh ya ini ada sebuah pernyataan atau sebuah bukti bahwa produk ini memang benar-benar berkualitas, dia lebih percaya, begitu kan ya. Dan tentunya yang paling penting komunikasi, Adis, gitu kan ya. Tanpa komunikasi yang baik, dia tanya, kita males jawabnya. Dia tanya, kita nggak bisa jawab, ya bakal bayarnya bakal nggak percaya,
Gitu kan ya, Dis? Iya, betul. Ya, oke. Masih ada lagi? Iya, masih. Terus yang terakhir ini kalau misalkan pengimpor dan pengekspor udah eh, menemukan kecocokan, tinggal dilakukan menetapkan persyaratan bersama. Dan biasanya di tahap ini pengimpor dan pengekspor itu saling menegosiasikan syarat dan ketentuan perdagangan. Nah, Ya. perjanjian ini atau persyaratan ini tuh harus bersifat saling menguntungkan. Artinya pihak pengimpornya enak, pengekspornya juga enak. Ini penting Betul. karena eh, ini juga krusial dalam menentukan tujuan dan pertimbangan pembelian lainnya. Misalnya harga barang Betul. dalam waktu 3 bulan, jenis pengiriman, metode pembayaran, kualitas, dan layanan pernah jual dan perawatan, serta masih banyak lagi. Ya. Faktor itu tidak ada ketentuan tertentu, yang penting daftar faktornya itu yang menurut pengimpor itu penting untuk dinegosiasikan. Biasanya beda-beda. Um, Setelah proses negosiasinya selesai, baru deh ada perjanjian kontrak dan disepakati dalam kontrak saling tanda tangan dan sebagainya. Biasanya kontraknya itu berisi rincian harga, syarat pembayaran, jadwal pengiriman, dan kewajiban kedua belah pihak dan kemungkinan kondisi yang akan terjadi suatu nanti. Gitu, Pak. Betul sekali. Ini memang Indonesia Direct sangat bisa berperan dalam hal ini. Kami banyak sekali menerima, beberapa kali kami menerima konsultasi dari teman-teman vendor, terutama ya, untuk apabila sudah sampai pada saat mereka melakukan negosiasi. Kemudian dari negosiasi itu, Indonesia Direct akan menemani, kami punya tim, dan tim teman-temanmu di translator, karena kadang-kadang teman-teman UKM, kemampuan bahasanya masih kurang bagus, padahal negosiasi itu kan hal yang pokok, hal yang harus dicermati secara lebih jelas gitu kan ya. Nah, di situ kita akan bantu, kita akan dampingi sehingga bisa terjadi negosiasi yang bagus. Kita kasih banyak advice, gini caranya, nggak boleh gini, kamu nego, buyer minta nego gini, jangan, dan seterusnya. Jadi selama ini Indonesia Direct sudah banyak sekali memberi advice, memberi masukan kepada teman-teman, bahkan ikut beberapa kali saya ikut terlibat sendiri, saya, teman-teman kamu yang di tim translator itu ikut terlibat sendiri, ngomong langsung sama UKM-nya, sama buyers-nya di sana, karena sekarang kita belum bisa ketemu langsung kan ya. Jadi kita ngomongnya lewat Zoom seperti ini, Adis. Kita ngomong sama mereka, kemudian dari situ akhirnya ada kesepakatan, kadang-kadang belum ada kesepakatan, nanti meeting lagi, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini memang yang perlu dilakukan, dan jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau pada satu saat tiba-tiba buyer, kemudian calon buyers Anda kontak, kami akan siap membantu, dan Indonesia Direct punya tim untuk membantu teman-teman melakukan negosiasi ini. Baik lewat korespondensi, hanya tulis surat, bahkan sampai negosiasi langsung lewat Zoom, lewat WhatsApp atau lewat apapun yang kita bikin sehingga teman-teman bisa berhasil. Begitu, Adis. Ya. Udah sih, Pak. Dari saya segitu aja. Oke, thank you banget, Adis. Sudah cukup bagus, dan nanti tulisan ini akan kita posting setelah tanggal 2 nanti dalam sebuah media Indonesia Direct, dan teman-teman bisa baca semua lengkapnya seperti apa. Jadi bagaimana caranya mendekati buyers, bagaimana kita melakukan analisis terhadap seorang buyers, bagaimana strategi buyers dalam melakukan analisis terhadap kita, sehingga kita perlu angkat lebih lanjut. Misalnya, tadi banyak disinggung oleh Kesha, disinggung oleh Adis tentang FTA. Ini penting banget.
FTA itu apa? Free Trade Agreement. Indonesia itu sebenarnya sudah seberapa banyak sih bikin perjanjian Free Trade Agreement dengan buyers satu negara. Kadang-kadang buyersnya juga nggak tahu. Nah itu kita omongin. Misalnya sekarang dari Mbak Ana ini ya, Mbak Ana kan produknya mau menjangkau pasar Afrika. Cari aja pasar Afrika itu kira-kira ada nggak yang bikin free trade agreement sama Indonesia? Kalau ada, dicantumin dalam setiap penawaran. Kamu kalau pesan dengan kita, itu kamu nggak usah bayar pajak loh, atau pajakmu rendah banget loh, gitu. Itu merupakan value added kan buat kita semua. Dan itu yang nggak dipunyai negara-negara pesaing kita. Misalnya Cina nggak bakal punya itu, karena dia mungkin nggak punya FTA dengan negara di sana atau bagaimana. Nah, itu yang perlu digali. Nanti saya akan masukkan dalam salah satu reportase minggu depan. Jadi, tunggu saja ya minggu depan negara-negara apa yang sudah melakukan perjanjian kerjasama Free Trade Agreement. Jadi, Free Trade Agreement itu intinya barang kita masuk ke negara tersebut, kalau nggak kecil banget pajaknya, kadang-kadang pajaknya 0. Jadi, buyer seneng kan? Saya nggak usah bayar pajak lagi. Gitu. Baik, terima kasih Adis. Minggu depan nanti kita bahas lagi ya. Masih banyak kan tulisan-tulisan dari teman-teman. Kita punya 3 grup. Ya, jadi 3 grup, banyak banget tulisannya. Nanti akan diangkat lagi sama Adis. Icip-icipnya dulu, lengkapnya nanti pada tanggal 2. Dan kita akan rehat sejenak. Dan setelah ini kita akan ketemu dengan salah satu teman saya, Mbak Ana. Dan dia akan mencerita, kita akan coba review produk-produknya yang saya yakin banyak yang pasti sudah kenal. Oke, jadi jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia
yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Baik, sahabat desa, teman-teman UKM, dan semua pemirsa insider yang pada siang ini lagi nonton. Kita lanjutkan lagi dengan acara review produk pada siang ini. Kalau Anda pernah tahu madu TJ, kemudian juga tahu hot and cream, kan pasti tahu yang ngiklanin siapa ya, Agnes Monica. Nah, siang ini kita akan nampilin Agnes Monica. Bukan Agnes Monica asli, tapi yang mewakili Agnes Monica. Namanya Mbak Ana, teman saya. Kita akan ngobrol-ngobrol aja tentang produk ini. Hampir semua sudah pada tahu gitu ya. Oke, jadi saya coba sapa dulu teman saya Agnes Monica. Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Sehat? Ya, baik-baik. Sehat. Terima kasih. Kabarnya Agnes Monica gimana, Mbak? Sehat juga. Sehat juga. Ya, harusnya ngundang Agnes Monica, Mbak, ya. Nah, itu sayangnya Agnesnya sibuk terus ya. Lah iya. Makanya itu. Oke, menarik. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Mbak Ana. Jadi saya ingin tanya kabar, sekaligus kita cerita-cerita tentang produk-produknya Mbak Ana ini yang memang udah rata-rata udah dikenal gitu ya. Nama perusahaannya sendiri lengkapnya Ultra Sakti. Apa coba Mbak Ana bisa? Ya, PT-nya namanya Ultra Sakti. Jadi nama PT-nya memang banyak yang kurang kenal ya. Iya, betul. Mereka taunya TJ. Dikira PT TJ gitu ya. Produknya banyak ya, Mbak ya. Coba sambil kita share screen ya. Silakan Faisal sambil di share screen. Iya, produknya banyak. Kita udah punya produk tuh lebih dari 60 produk sekarang. Banyak banget ya. Sudah 60 iya. ya. Iya. Tapi rata-rata di herbal gitu, Mbak ya, atau ada juga yang jadi, selain herbal? Obat luar, jadi yang sifatnya seperti personal care lah ya, kita sebutnya personal care. Itu kemudian herbal dan suplemen. Suplemen kesehatan. Suplemen kesehatannya itu ya kita juga terus nambah dengan suplemen-suplemen kesehatan yang baru yang sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Betul vitamin C ini, untuk imun ya. Vitamin D yaitu ada juga. Lagi laku-lakunya ini ya, Mbak ya, suplemen-suplemen ini. Ya, memang lagi sangat-sangat diperlukan tiap hari. Betul sekali. Dibandingkan sama madu TJ-nya yang cukup terkenal, masih lakuan mana, Mbak? Kalau dari Nah, memang kan madu itu kan memang juga kita butuh banget untuk nutrisi untuk kesehatan. Jadinya juga sama di masa pandemi ini dari tahun lalu itu produk kita ya sampai kurang-kurang, Pak. Sampai kurang ya? Iya.
untuk di lokal sini ya, untuk di Indonesia ini. Oke. Jadi ngomong-ngomong Indonesia ini, saya penasaran dari mana ini, biar sahabat-sahabat desa yang ada di desa-desa juga tahu kira-kira dari mana sampai mana Mbak produk ini udah ada apa? Memang seluruh Indonesia udah masuk jaringan distribusinya? Sudah di seluruh Indonesia produk kita. Jadi udah dijual di seluruh, boleh dibilang toko-toko yang ada gitu ya. Yang pasti yang ada Indomaret, ada Alfamaret, ada. Itu pasti masuk ya? Ya, kemudian toko-toko kecil juga udah. Ya. Oke, baik, menarik. Kemudian tadi seperti saya singgung di depan ini menarik. Kenapa pilih Agnes Monica itu, ceritanya gimana itu Mbak? Karena cantik. Kenapa enggak? Ya. Nah, iyalah. Ya, pertimbangannya apa sih? Hubungannya apa sih? Karena cantik aja gitu. Enggak paduan. Waktu itu saya nggak ikut milih. Oh gitu ya? Yang milih direksi aja ya Mbak ya? Iya betul, nggak ikut kenalan. Tapi memang pernah datang ke kantor atau sering datang ke kantor gitu Mbak? Awal-awal aja ya, tapi lebih sekarang sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Kalau syuting gitu untuk iklan apa nggak pernah di kantor gitu Mbak? Oh enggak. Oh malah enggak ya? Pernah di kantor ya. Pakai studio aja ya, di pabrik pas proses produksi gitu malah nggak pernah ya? Iya, ya kemudian kita juga sekarang kan juga lebih banyak juga nggak cuman Mbak Agnes Monica, tapi juga ada Ibu Lula Kamal. Iya, dia sih karena dokter ya. Ya, iya. Kita ini juga kita minta tolong mereka. Oke, menarik. Tapi awal perusahaan ini sendiri memang dia mulainya dari produk apa itu Mbak? Waktu pertama berdiri. Itu produk pertama kita. Oh, ya. Oke. Jadi dulu. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2010. Oh. 2010 itu ya. Kita lihatnya kan minyak angin itu kan memang sebenarnya sesuatu yang sangat umum gitu kan, digunakan semua orang, tapi ya orang sekarang kalau bisa dapat minyak angin yang lebih enak gitu ya, enak, aromanya segar, lebih praktis. Iya juga. Dipakainya praktis gitu, itu cara. Iya betul. Bisa di roll on gitu, itu pastinya lebih disukai gitu ya. Betul. Ya bahkan anak-anak muda gitu kan, waduh kalau pakai minyak angin, dikira nenek-nenek gitu kan? Nenek-nenek atau tidak kepengen seperti orang sakit gitu kan? Betul. Kalau ini kan baunya masih ada harum, masih ada apa? Enak, gitu, enak segar gitu, dan kita bisa memilih aroma yang menjadi ini favorit kita gitu kan? Iya, betul sekali. Oke, kemudian setelah itu kok tiba-tiba lompat ke madu, itu ada ceritanya nggak itu Mbak? Nah itu tahun 2012. Jadi setelah 2010 kita ya cukup berhasil dengan Fresh Care. Ya, itu kita juga berpikir untuk next produknya apa ya, karena kan tidak mungkin bisa bergantung hanya ke satu produk gitu kan? Iya, betul sekali. Ya betul sekali. Sehingga terus itu manajemen mengakuisisi Tresnojoyo. Jadi Tresnojoyo. Iya, Tresnojoyo itu tadinya bukan punya Ultra Sakti itu. Gitu. Oke. Wah,
Padahal Tresno Joyo itu saya sudah kenal itu dulu. Kan lama juga itu kan perusahaan. Iya. Dalam arti itu perusahaan lama gitu kan ya. Iya, emang perusahaan sudah lama dan juga terkenal dengan terutama minyak telonnya sebenarnya. Iya, minyak telon dulu. Iya, minyak telonnya. Tapi setelah diakuisisi minyak telonnya malah berhenti, cuma madunya aja gitu ya. Masih, kita juga masih produksi minyak telon. Ya, cuman karena begini, Tresno Joyo ini kita tuh apa ya, boleh dibilang melestarikan aroma tradisional. Nah, itulah. Sehingga padahal zaman sekarang ini kan lebih disukai aroma-aroma yang lebih modern. Iya, minyak telon kita itu aromanya khas sangat tradisional, sangat asli gitu. Iya. Sehingga kurang ya kurang orang diterima lebih berminat dengan aroma-aroma yang modern kali ya. Betul. Berarti merek Joyo itu sendiri masih ada ya, Mbak? Oh, masih. Kita masih pakai merek Tresno Joyo itu untuk kita punya kayu putih sama minyak telon. Oh, begitu. Iya. Nah, ya kita ambil TJ-nya. TJ-nya ini kita pakai untuk madu TJ. Ya, TJ. Oh, dari Tresno Joyo. Tresno Joyo. Berarti dari 2012 ya, Mbak? Iya. Kalau madu itu juga ada ceritanya itu, maksudnya. Bagaimana itu? Begini, kalau tadinya itu kan kita hanya kenal madu-madu yang banyak dijual itu yang botol gelas, kemudian madu tradisional. Iya, kan kadang pecah gitu ya, maksudnya takut juga untuk dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian yang kedua itu tutup botolnya itu kan seringkali tutup biasa yang akhirnya ulir harus meleleh. Kadang-kadang betul. Madunya juga rada belepotan ke tutupnya gitu ya. Kemana-mana, membuat kita jadi merasa kok kayak kurang bersih gitu ya. Nah, sehingga kita itu pakai botol yang plastik yang PET botol itu. Kemudian kita pakai yang tutupnya kita sebutnya TJ Lock. Nah, itu tutup yang higienis dan yang aman ya, yang nyaman gitu untuk digunakan itu. Jadi kan bisa tinggal klip, bisa bisa langsung dituang gitu. Dituangkan. Ini kan kalau gitu nggak tumpah gitu. Nggak tumpah, Ya, kita juga betul. ada iklannya yang awal-awal itu kan. Jadi Mbak Agnes Monikanya memperagakan bahwa madu kita ini langsung gimana? Langsung misalnya mau langsung dikonsumsi gitu, langsung diminum juga langsung enak bisa, gitu ya, bisa gitu kan. Ya, terus sampai sekarang kayaknya masih hanya satu-satunya produk madu di Indonesia ini yang pharmaceutical standard loh, Coach. Gitu. Itu yang saya jual ke luar juga, maksudnya untuk ekspornya itu kita dalam promosinya juga kita sampaikan salah satu keunggulan kita itu adalah diproses dengan pharmaceutical standard. GMP. GMP. Penting itu. Ya, betul. GMP kan? Ya. Itu. Penting sekali itu memang. Betul. Jadi memang ngomong-ngomong tentang ekspor ini berarti memang sudah mulai merambah ke pasar ekspor ya.
Saya dengar-dengar yang rutin di negara ASEAN itu, Mbak ya. Kemana saja itu? Dan produknya apa yang mereka butuhin tetangga kita? Ke kita yang sudah mulai ekspor, juga baru mulai tahun kemarin dan tahun ini kok, Pak. Jadi ke Malaysia, ke Kambodia. Ya, terus kalau ke Brunei itu sebenarnya kita juga udah tadinya tidak resmi diekspor gitu ya, baru tahun ini kita secara resmi ekspor ke Brunei. Kemudian, tidak resmi itu maksudnya dibawa orang lain gitu, Mbak? Iya, ternyata kan di Brunei dan di beberapa negara tetangga kita itu sudah banyak ya teman-teman dari sini yang mereka membawa produk kita ke sana ya. Brunei, kemudian ke Saudi Arabia kita udah menjual Hotin Cream. Hotin Creamnya itu, kemudian ke Afrika, ke Senegal itu beberapa produk, banyak produknya, walaupun baru kayak market test gitu ya. Berarti masih yang paling belajar, banyak masih perlu belajar. Paling banyak masih seputaran ASEAN ya. Itu rutin sampai sekarang, Mbak Ana? Ya, Malaysia itu. Jadi kita ekspornya itu baru tahun kedua, Coach. Belum dari dulu tuh belum pernah, belum memikirkan soal ekspor nih. Iya, masih fokus di sini ya, di Indonesia. Di Indonesia. Malah sekarang, dan selama pandemi ini masih jalan ekspornya ke Malaysia dan sekitarnya. Masih, ya. Atau terkendala juga? Memang terkendala, sangat terkendala. Jadi, betul. Ya yang harusnya kita rencanakan dan kita perhitungkan itu bisa beberapa kali kirim gitu dalam tahun ini gitu, tapi baru kejadian 1 kali atau 2 kali. Biasanya begitu. Gitu. Betul. Memang di sananya karena juga kan lockdown juga. Betul. Masalah untuk kami produk baru kan yang seharusnya bisa dibantu dengan kegiatan SPG gitu. Iya, sekarang nggak bisa. Di sana SPG nggak bisa. Lagi lockdown semua. Iya, betul sekali. Jadi memang permasalahannya di situ ya, Mbak. Tapi sampai sekarang itu rata-rata kalau ekspor ke Malaysia itu memang ada importirnya yang terima, atau memang Mbak Ana langsung punya perwakilan di sana, atau gimana itu sistemnya? Ada importirnya. Oh, jadi mereka yang mendistribusi. Untuk yang Malaysia itu kita tuh kerjasamanya dengan perusahaan Santan Kara. Oh, oke. Ya. Ya. Nah, terus untuk Kambodia, di Kambodia itu kita di sana importirnya adalah perusahaan yang satu grup dengan Dexa Medica di sini. Oh, mereka punya cabang di sana. Nah, di sana Dexa Medica itu punya ini distribution company. Ya. Jadi kan kita lebih udah kenal ya, udah. Ya. Sudah oke lah, udah kenal ya. Ya. Kalau di negara yang lain itu dari bukan orang Indonesia, jadi orang sana. Kemudian kalau dari yang buyer kita yang Afrika itu kita dapatnya dari Trade Expo Indonesia. Ya, pada saat TE kemarin itu ya. Iya. Oke. Iya. Nah, memang berarti salah satu efektivitas itu ada di pameran. Sayang sekarang masih banyak online, jadi ya semoga tahun depan segera menjadi offline, jadi kita segera bisa
melakukan pameran secara lebih gencar lagi. Memang nggak bisa dibandingin sih online sama offline gitu kan, beda banget. Iya, ya memang. Ya. Dan juga dari pameran itu kita kan dapat banyak prospek gitu ya, banyak leads itu. Iya, itu memang jangan berhenti memfollow up sih, benar sih. Iya, iya. Jadi betul sekali. Kalau kita berhenti follow up, memang jadi kesimpulannya nggak dapat apa-apa. Betul. Padahal kalau di follow up ternyata ada, gitu ya. Betul sekali. Itu pelajaran penting ya bagi sahabat-sahabat, teman-teman di sini semua. Kalau sudah mulai dapat inquiry atau habis pameran, follow up terus gitu ya. Kalau masih bingung, silakan tanya kami, tim kami siap bantu kok. Jadi apapun hal-hal yang nggak jelas, ya daripada nanti sudah di iya ternyata misalnya term of payment-nya pakai LC, padahal kita maunya pakai DP kan ya, jadi susah kan ya. Itu harus jelas dari awal dulu semuanya. Baik, Mbak Ana, menarik banget ceritanya dan terima kasih. Sayang waktunya udah mepet banget. Jadi satu aja closing statement terakhir dari Mbak Ana buat teman-teman di sini yang bergerak di berbagai bidang UKM ini. Kira-kira gimana menurut Mbak Ana biar mereka bisa ekspor juga, bisa jualan ke luar negeri juga seperti Ultra Sakti? Oh ya, mungkin dari saya juga cuman mau sharing aja bahwa kita memang untuk mengekspor, untuk belajar ekspor itu tidak mudah, tapi juga sebenarnya tidak susah juga, gitu ya. Yang penting harus mau terus menekuni, dan itu tadi yang kalau sudah dapat calon peminat gitu, itu memang kita harus rajin untuk follow up gitu, menanyakan kembali, dan dengan waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Kalau terus kemudian kalau waktu sudah sepertinya dia sudah lupa gitu, itu kita tanya kembali. Reminder. Ternyata sebenarnya dia masih berminat gitu. Betul. Nah itu kita jangan putus asa. Jangan bosan-bosan. Terus betul. Semangat. Saya juga belajar dari ID kok. Banyak ini. Terima kasih. Masalah rajin dan masalah follow up itu harus terus harus cepat merespon segala inquiry yang masuk, pertanyaan yang masuk itu harus kita layani dengan baik. Ya, itu betul sekali. Penting betul sekali. Terima kasih, Mbak Ana. Sukses terus dengan produk-produknya, ya. Dan betul sekali yang dikatakan Mbak Ana. Jangan putus asa, semangat terus, jangan kendor. Kita asal Anda yakin produk Anda bagus sesuai dengan permintaan buyers, maka pintu itu pasti dibuka. Kalau perlu bantuan, ID siap banget untuk membantu Anda, menjembatani Anda untuk bisa deal dengan buyers. Dengan demikian, maka akhirnya saya cukupkan untuk Insider kali ini. Terima kasih untuk Mbak Ana dan teman-teman tim Insider semua. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan sebuah produk unik dari Bali. Jadi produknya apa? Jangan lupa gabung lagi minggu depan di acara Insider, tetap di jam yang sama. Dari saya, selamat siang, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Terima kasih.